kata-kata nih buat hari ini. Kata-kata hari ini. Oke, maling gorengan yang aku makan 1 padahal beli 5 memang jahat. Tapi lebih jahat dia. Maling hati aku tapi perasaannya tidak dibalas. Sedih. Kata-kata hari ini dari Bapak. Siap. Nasi uduk tidak harus dari Betawi. Oke. Rendang tidak harus dari Padang. Oke. Coto tidak harus dari Makassar. Tapi kamu harus jadi milikku. Aduh. Please welcome Pak Didi Rahim. Yes. Tepuk tangannya. Pak Dedi Rahim. Siap. Ternyata aku ngeliat di internet itu Pak Dedi itu ternyata bukan hanya Pak Dedi Rahim, tapi ada di tengahnya A diselipkan di situ. Oke. Ngomong-ngomong apa sih A itu, Pak? A itu Abdu. Jadi orang tua saya pengen anak-anaknya punya nama yang agak Islami lah gitu kan. Jadi ada Abdul Rahim. Abdul Rahim itu adalah penyayang ya. Orang yang penyayang. Saya termasuk penyayang ya. Penyayang binatang, penyayang lingkungan. Penyayang istri dong. Penyayang istri dong, harus dong. Ya. Lalu dari internet juga aku sempat ngebaca Bapak sempat jadi wirausaha. Udah lama sekali ya. Udah lama sekali ya. Terus kalau ketemu Ibu pas kapan tuh? Pas dagang apa pas gimana? Istri saya itu dulu adik kelas di sekolah. Jadi di Bogor di Regina Pacis. Istri saya dulu pindahan dari Pontianak ke Bogor. Ketemu sayanya udah SMA, istri saya yang sekarang ini masih SMP kelas 3. Jadi kalau ketemu pertama kali ya. Beda 3 tahun ya? Enggak, bedanya cuma 1 tahun. SMP kelas 3 sama SMA kelas 1. Ketemunya di sekolah. Anak SMA ngelihat anak SMP gitu aja. Awalnya kan pertanyaannya kan awalnya. Awalnya ngelihatnya istri saya masih SMP. Terus bisa yakin pas ketemu si Ibu bisa yakin wah she's the one nih. Dia harus jadi ini sama gue nih gitu. Itu gadis ini cantik banget. Iya, cantik banget. Beda sama yang lain. Sampai sekarang belum ada yang nandingin. Belum. Ya tadinya kan hanya laki-laki muda ngelihat perempuan muda kan. Dalam hati saya cuma mikir ini cewek cantik banget gitu kan. Udah sebatas itu aja. Belum ada pengungkapan. Ya karena kan masih namanya juga masih remaja ya. Malu-malu. Masih remaja, masih cuman di hati aja. Cantik banget nih gitu kan. Gitu. Kurang lebih itu. Tadi membahas kecantikan si Ibu. Coba dikasih tahu kepada penonton. Ibu ini namanya siapa? Istri saya namanya selengkap ya, Sari Devianti Andayana. Nah, nama itu kemudian karena punya singkatan ya. Sadeya kan, Sari Devianti Andayana, saya singkat Sadeya. Kemudian saya punya anak perempuan, saya namain Sadeya. Itu singkatan dari istri ya. Kurang lebih itu. Gak apa-apa bucin, yang penting keluarga. Terus ini Pak, aku juga kepo. Apa tuh? Berarti kan pas awal-awal ketemu SMA cuma lihat-lihatan aja dong. Kayak cinta-cinta SMA, lagu-lagu cinta kasih di sekolah ini gitu kan. Itu relate tuh dulu sama Bapak lagunya ya. Ke waktu awal sih enggak ya, karena kan nggak mikir juga nih. Nggak mikir. Ini kan biasa ya, ada anak baru pindahan dari luar kota yang suka itu banyak gitu kan. Ada teman-teman seangkatan, ada kakak kelas gitu kan. Ya kita menjadi salah satu bagian dari kelompok ini aja, fansnya aja gitu kan. Fansnya aja dulu. Iya. Berarti udah keluar dari situ SMA, Bapak lulus. Enggak, setelah itu kan akhirnya Sari Devianti ini masuk SMA yang sama. Gitu. Nah dari situlah mulai sering ketemu. Terus lama-lama berani datengin rumahnya kan gitu kan. Alasan tugas ya nih. Biasanya ya pokoknya anak sekarang begini. Pokoknya cari alasan aja lah. Pak, saya mau jadi tugas sama ini. Padahal mau gak ada tugas. Iya. Terus akhirnya lama-lama datang coba malam minggu gitu kan. Bawa martabak.
lupa ya bawa martabak atau enggak. Tapi yang pasti gini, masuk ruang tamu itu yang duduk itu udah banyak, udah ada 6 orang, 7 orang. Jadi kita orang ke-8 kan gitu kan. Yang mau main juga? Iya, udah ada di ruang tamu. Jadi saya tuh bertamu kan malam mingguan. Masuk ke ruang tamu rumahnya itu sudah ada 8 orang gitu kan, udah ada 7-8 orang. Jadi saya masuk juga. Jadi kita ikutan nimbrung ngobrol sama yang lain. Oh. Tapi bukan lumayan lagi, kembang desa banget tuh. Oh iya dong. Kembang desa banget. Itu kenyang kayaknya jadi bapaknya tuh. Satu anak bawa 1 martabak. Benar. Itu kalau dari sisi komersial ya. Kalau dari komersial. Anak-anak sekarang juga banyak yang kayak gitu. Kalau nggak martabak, bawainnya cilok. Wah, gitu. Langsung disuruh keluar. Masa cilok doang? Buah. Buket buah. Gitu. Kalau buket uang kayaknya langsung ya. Besok aja anak saya dikawinin. Kalau dikawinin buketnya cuma sekali. Kalau didiamin dulu, dibiarin pacaran kan lama kan? Tadi banyak kan lama. Iya kan? Iya, wira usaha ya. Iya benar. Iya. Jadi yang mau ngedeketin anaknya Bapak Didi, dia buket uangnya yang banyak. Iya. Anak saya udah nikah. Oh, udah nikah? Udah nikah. Gak ada yang single dong? Ada yang single laki. Yang laki yang kedua. Gak apa, cewek juga harus satu. Tapi banyak yang ke rumah Bapak yang cowok ini sama kayak Bapak dulu kan ya. Sebelum nikah adalah anak saya yang perempuan sebelum nikah ya. Sebelum nikah. Namanya remaja kan. Kadang-kadang ada yang datang. Ada sih nggak sehati orang tua gitu, takut gitu apa gimana? Kalau saya sebetulnya nggak terlalu khawatir ya, selama ada keterbukaan. Artinya kemanapun dia pergi, kemudian kapanpun kita bisa hubungin, ya kita tenang aja. Saya nggak ada khawatir tuh, wah anak saya dibawa kemana ya, enggak lah. Zaman sekarang apalagi udah ada handphone, udah gampang ya, chatting dan lain sebagainya. Jadi nggak ada kekhawatiran. Buat anak saya juga jadinya kan lebih bebas daripada curi-curi. Ya kan? Kalau ada temennya ke rumah saya bolehin. Saya tanya, kamu siapa? Sekolah di mana? Keluarganya siapa? Kan jadi kita tahu kan. Tapi kalau belum apa-apa udah kita marahin, gimana orang mau kenal kan gitu kan? Apalagi anak saya perempuan kan, paling nggak ya bapaknya harus tahu lah pergaulannya sama siapa. Lanjut lagi, dikilas balik lagi. Oke. Saya masih kepo. Ternyata Bu Yanti itu sekembang desa itu. Iya. Kok Bu Yanti mau milih Bapak? Kan banyak yang antri nih. Iya. Kalau dulu kan nggak tahu nih, Bapak bakalan jadi wakil wali kota atau enggak tuh masih belum nih ke depannya kayak gimana. Seperti remaja pada umumnya aja. Iya. Ya zaman itu belum mikir jauh ya, belum mikir mau jadi apa, harus gimana, enggak lah. Kita jalanin biasa aja, tapi yang penting kan buat laki-laki itu punya tanggung jawab. Ya kalau laki-laki pas dulu pertama kali ke rumah sudah berpenghasilan atau gimana? Oh malah masih SMA lah, masih sekolah. Kan tadi saya datang sekolah, tadinya mungkin datangnya hari biasa gitu kan, terus datang malam minggu ternyata rame orang, ya udah jalanin aja. Kan kita nggak tahu nih si gadis ini apakah senang juga sama kita, kan belum tahu. Tapi waktu itu saingan Bapak ada yang udah kerja? Nggak sampai segitu juga kan, ini anak SMA pasti range-nya paling beda 2 tahun 3 tahun ya. Masih kuliah, kalau enggak ya masih SMA juga. Kalau udah kerja kan berarti bapak-bapak tuh kan gitu kan. AA gitu. Enggak lah, waktu itu sih kayaknya nggak nggak setua itulah. Masih range-nya 2-3 tahun. Ya. Iya, berarti ini beneran kayak ala-ala Dilan sama Milea juga kan di filmnya dia kembang desa, banyak yang pengen. Iya, dan kebetulan setelah SMA itu saya kan pernah kuliah di Jogja. Ya, jadi pisah, ya. Jadi maksudnya kita kan belum tahu ya sejauh mana si gadis ini juga senang sama kita kan gitu kan. Ya, kita jalanin aja, dan tentu namanya perempuan kan pasti banyak lah yang datang dan pergi ya. Berarti dulu ibu juga sempat ini dong ya, kerja sendiri atau gimana, kan sempat LDR tuh? Enggak, LDR itu kuliah, nggak kerja. Kita belum bicara kerja ya. Belum. Masih masih kuliah. SMA kuliah. Iya. Saya sempat kuliah di Jogja,
Terus waktu itu Ibu Yanti kuliahnya di Bandung. Terus saya daftar di ITB, keterima di Bandung. Saya akhirnya ketemu lagi lah di Bandung. Jadi itu ceritanya. Ketemu pertama masih SMP, saya SMA. Ketemu satu kota itu di Bandung. Ibu Yanti kuliah di Parahyangan, saya kuliah di ITB. Oh, Unpar. Unpar. Ya, ya Parahyangan. Berarti lebih kenal dekatnya itu pas kuliah dong ya? Ya, kuliahnya pun kan karena ya tadi ya, pergaulan itu kan hubungan itu kan on off ya. Saya ada putusnya dong. Bukan, kita belum nggak bicara pacarannya dulu ya. Oh ya, berarti belum masih pacaran ini. Gini, kita sudah dekat tapi belum ada status. Statusnya antara iya enggak gitu kan, iya enggak. Kalau anak-anak sekarang mah HTS ya. HTS. Apa tuh? Ya, hubungan tanpa status. Ya, kurang lebih seperti itu. Karena kan tadi saya pindah ke Jogja. Kemudian kan ini kuliah di Bandung, pasti pergaulan saya di Jogja ada, lingkungannya di Bandung ada lagi kan. Berarti dekat sama orang lain juga kan? Ya enggak juga, enggak. Saya kebetulan enggak juga. Kebetulan enggak terlalu fokus ke situ gitu kan. Karena saya fokus waktu itu gimana caranya ya supaya bisa sekolah di Bandung kan gitu kan. Jadi enggak di Jogja, saya enggak cari ini pacar enggak. Jadi ya udah, memang saya fokus. Saya di Jogja itu untuk ngejar gimana caranya saya bisa sekolah di Bandung. Gitu. Pengen sekolah di Bandung karena saya pengen masuk ITB. Oh. Gitu. Cita-cita saya pokoknya sekolah di ITB aja. Gitu. Jadi emang fokus mengejar cita. Ya. Nggak sengaja ketemu si Ibu Yanti lagi. Ya, ketemu lagi di Bandung. Ya. Ya, lebih intens lah karena di Bandung kan, sama-sama di Bandung lebih intens. IPK harus tinggi nih. Kalau nggak tinggi malu nih sama bebek gitu. Ya. Oke. Ya. Selanjutnya begini Pak. Nikah itu kapan Bapak? Kalau lahir aku ngelihat di internet Bapak ternyata zodiaknya Aries. Betul. Aries. Iya. April 66. 6 April 66. Ya. Saya nikah itu tahun 93 setelah lulus. Setelah lulus kuliah, orang tua Yanti itu nanya gitu kan, kamu habis kuliah mau ngapain gitu kan? Ya mau kerja lah gitu kan. Terus kira-kira kalau serius gitu kan, sama Yanti, kamu statusnya gimana kan gitu kan? Langsung mikir lah. Ya. Kalau sekarang kan beda Pak. Gimana tuh? Pak. Kamu kesini baru lulus kuliah. Terus abis ini anak saya mau dikasih makan apa? Gitu. Kan gitu sekarang. Kamu kerjanya apa? Kamu sibuk apa? Gitu. Kalau ya waktu itu tentu namanya orang tua perempuan pastilah berpikir hal yang sama. Ya, cuman kan tadi kita udah kuliah, lulus, terus selama kuliah juga kita kan kadang-kadang ada bisnis, ikut kegiatan-kegiatan. Ya artinya gini lah, orang tua mungkin melihatnya saya orang yang cukup punya tanggung jawab, itu aja. Ya paling nggak itulah. Jadi bukan mungkin gini, wah ini anak luntang lantung gitu kan, kaditu kadia terjelas. Ya alhamdulillah kalau saya mungkin waktu itu udah mulai ada kerjaan, ada bisnis, mulailah dari situ. Usahanya apa pertama Pak? Apakah jual snack? Saya juga dulu jual snack Pak. Enggak, saya itu waktu kuliah membuat stand pameran. Stand pameran. Stand pameran, bikin boothnya pameran. Jadi kayak ini ya, yang wedding kayak itu, interior design lah. Kayak interior design. Jadi udah mulai, bahkan saya beli mobil tuh dari uang sendiri, dari uang penghasilan saya sendiri. Nah, ini didikan orang tua saya. Orang tua saya tuh selalu nanya, kalau saya mau membeli sesuatu gitu kan, kamu udah punya tabungan berapa gitu. Nanti baru ditambahin. Beli mobil pun orang tua saya nanya, memang kamu mau beli mobil punya uang berapa gitu kan. Ada segini, nah barulah nanti ditambahin. Nggak pernah tuh saya beliin mobil, saya beliin apa, nggak. Saya tuh memang dari awalnya
orang tua saya ngedidik ya paling nggak segala sesuatu itu harus dibikin seserius mungkin gitu kan, nggak bisa main-main dan harus ada hasilnya. Biar mandiri lah. Ya itu cara mendidik orang tua saya ke saya, dan itu cara mendidik yang saya alamin ya langsung. Sampai sekarang pun masih ke anak-anak. Biasanya kan ada yang balas dendam tuh, gua susah nih beli mainan juga susah, anak gua jangan. Ya. Kayak gitu tuh. Saya tuh ya Masya Allah ya, anak saya tuh nggak pernah minta apa-apa ke saya. Wah. Beneran. Nggak pernah, bener. Sepeda gitu? Hampir nggak pernah gini ya, Pak beliin motor dong, beliin mobil dong, nggak pernah. Jadi saya kadang-kadang bingung sama anak-anak saya gitu kan. Jadi baru saya nanya gitu kan, kamu butuh apa gitu kan. Jadi bukan proaktif dari anak-anak yang minta. Jadi kadang-kadang saya, ini anak butuh nggak sih gitu kan. Makanya kadang-kadang saya juga berpikirnya, Pak alhamdulillah banget gitu kan, nggak pernah minta sama sekali anak-anak saya tuh. Mungkin usaha juga kali. Mereka punya, itu dia. Makanya anak-anak saya tuh punya usaha-usaha kecil. Dan saya nggak ajarin langsung ya. Jadi mereka misalnya thrifting ya. Oh iya. Thrifting. Jadi kemarin sempat jadi masalah juga itu limbah, tapi jangan dibahas. Oh kalau impor kan beda ya. Kalau impor kan beda. Kita kan nggak bicara yang impor, tapi mungkin barang temennya atau barangnya keluarga gitu kan. Ya betul. Selanjutnya nih Pak, tadi kan udah sampai di kuliah nih. Sampai di kuliah, nikahnya juga tadi udah di-spill kapan. Terus pindah ke Bogornya nih kapan? Apakah semenjak diajak Bapak, Pak Bima, atau emang udah? Saya itu orang Bogor. Saya kecil dari tahun 1967 itu saya udah di Bogor. Rumah saya di Jalan Merdeka yang sekarang jadi Tos Serba Kristal, itu rumah saya masa kecil. Itu rumah saya dari tahun 1967 saya sudah di situ. Itu dulu rumah-rumah? Rumah. Oh. Rumah ayah orang tua saya, ibu bapak saya di situ. Yang dulu sebelahnya ada Singer itu ya? Singer sebelah sana. Sebelahnya lah Sukses. Pak Umar, sebelah tetangga saya Pak Umar. Kursus bahasa Inggris. Sebelah saya ada Tante Nancy namanya. Sebelahnya lagi ada Museum Perjuangan, ada Huta Barat. Ada Ibu Sekda tuh sekarang rumahnya Bupati Aib Rugbi. Jadi sejajaran sama saya, beda 4 rumah. TK di Bogor, SD Bogor, SMP Bogor, SMA Bogor, kuliah baru di Jogja dan Bandung. Soalnya kan kalau misalkan dari internet, Bapak teh dari Garut. Bukan, Garut lahir di Garut. Kakek saya punya perkebunan teh. Ya, jadi ayah saya ditunjuk oleh kakek saya sebagai administrator perkebunan. Nah, kebetulan lah saya lahirnya di perkebunan teh Megawati namanya. Tapi hanya numpang lahir aja. Setelah itu pulang lagi ke Bogor. Ya makanya tadi. Memang orang tua mah di Bogor. Orang tua di Bogor. Ya. Kakek saya, nenek saya di Bogor semua. Berarti gitu. Tempat tinggal pertama kali dengan Bu Yanti juga di Kristal itu? Oh enggak dong, itu kan rumah orang tua saya. Kalau saya itu setelah sekarang yang habis kawin ke orang tua. Oh ya, kan saya di Bandung kan, saya di Bandung. Waktu lulus itu kan dua-duanya dari Bandung kan. Di Bandung, nikahnya di Jakarta. Terus saya mulai merintis karir kerja itu di Jakarta. Tahun 93 kan nikah kan. 94 itu saya kerja di sebuah konsultan ya di Jakarta. Dan akhirnya saya tinggal di Rawamangun di Jakarta. Nah, terus dari situ baru saya kerja di Astra Mobil. Setelah itu ke Digital Media di BJ. Terus setelah itu saya di mana lagi, ada beberapa. Terus terakhir saya masuk KPK. Gitu. Berkarir di KPK selama belasan tahun. Baru diajak Pak Bima ke Bogor. Terus gitu. Ada gak sih selama di Jakarta itu kan berarti cuma berdua sama istri ya? Ada mertua ada di Jakarta juga. Oh ikut juga? Ya, enggak lah, punya beda rumah lah. Beda rumah. Maksudnya udah mulai fight bareng nih, ada fight bareng itu ngontrak, mulai dari ngontrak rumah, pindah kerja. Di Jakarta? Di Jakarta. Ngerasain ngontrak loh dia. Oh ngontrak. Kira nggak ngerasain ngontrak. Oh ngontrak. Kan dulu waktu di Bandung juga ngontrak rumah. Ada dong cerita lucu di kontrakan sama istri.
Ya itu apa? Bumbu-bumbu ya. Ya klasik lah ya, itu semua mengalami ya. Kan semua orang harus mengalami. Iya. Ya Tapi kan? saya nggak nyangka Bapak mengalami. Oh ngalamin lah. Ada kontrakan juga ini kontrak juga. Ya pastilah ya. Jadi. Tapi pas kontrak itu belum punya si Dede. Belum lah. Baru masih berdua, masih anget Masih lah ya. berdua. Baru tahun berapa? 95 ya saya punya anak ya. 95. Yang kedua 96. Beda 18 tahun, 18 bulan ya, bedanya 18 bulan. Ya udah sambil kerja, terus istri juga sempat kerja gitu, cari nafkah. Kerja apa? Istri pernah kerja di ada beberapa bisnis ya, ada creative house. Oh, di ada bidang ya, meskipun backgroundnya kan hukum ya, tapi teman-temannya bikin program TV dulu, zaman masih Berarti kinyis lah. Warkop DKI ya. Yo Warkop DKI, Warkop DKI mah SMA kali ya, SMP SMA ya, ya udah 90 ya udah mulai masuk ke inilah. Zaman reformasi 96, 97, 98 kan, gitu. Terus Bapak kan tadi nyinggung soal KPK ya. Respon Ibu gimana sih? Pas tahu nih, misalkan nih ya bahasa saya nih, Beb aku keterima nih Beb di KPK Beb, gimana nih Beb? Ya pada prinsipnya sih gini, istri itu kan menyerahkan semua karir ya ke suaminya. Jadi paling sebagai istri paling ngedoain gitu kan, mendorong, mendukung. Pada saat pindah pun saya kan sebelumnya udah beberapa kali pindah udah biasa aja. Soalnya kan Bapak cerita tadi zaman reformasi, ya. terus KPK. Oh iya. Mungkin ada kali istri hatinya getar-getar. Oh Pak, KPK pertama kali kan saya masuk KPK itu KPK baru dibentuk. Oh. KPK baru dibentuk. Malah waktu pertama saya itu di saat yang bersamaan saya diterima di 3 perusahaan. Saya diterima di Microsoft Indonesia, di Telkomsel, sama di KPK. Saya milih KPK kenapa gitu kan? Karena KPK kan ini lembaga negara yang pada saat itu punya konsep bagaimana membangun bangsa ini menjadi lebih baik, bangsa yang anti KKN waktu itu kan. Nah, itu kelihatannya buat saya cukup menantang gitu kan. Nah, udah akhirnya saya memilih ke KPK. Saya lapor sama istri gitu kan. Bu, saya diterima di KPK gitu kan, sambil istri saya lagi nelfon gitu kan. Oh, diterima di KPK ya, iya. Terus mungkin temennya nanya, itu tadi si Kang Deddy diterima di Koperasi Pemberantasan Korupsi katanya. Bukan komisi, bilangnya koperasi. Koperasi. Jadi waktu itu belum populer kan, belum populer. Jadi tapi namanya memang sudah komisi kan? Komisi, tapi istri saya waktu nelfon sama temennya, iya diterimanya di Koperasi Pemberantasan Korupsi katanya. Oh, cuma dia taunya komisi ya. Iya. Itu pasti. Kan karena masih baru kan. Jadi belum terlalu populer, orang baru sebagian kecil yang tahu gitu kan. Nah, saya angkatan pertama Indonesia memanggil satu yang masuk di KPK. Oh gitu. Tapi si ibu nih pernah cemburu nggak sih? Tipe kalau orang yang cemburuan nggak? Mungkin ya, saya kan namanya manusia ya, pasti aja ada lah. Kalau si ibu cemburu gimana? Apakah judes, ngediemin atau gimana? Pasti mungkin kebanyakan kalau perempuan lagi dalam satu kondisi tertentu kan, misalnya ngelihat cewek lewat, kita refleks ngelihat ya mungkin paling nyenggol gitu kan, paling nyenggol gitu aja. Adalah sama lah, semua mengalami lah. Iya. Kalau Bapak tipe kalian cemburu nggak nih? Kayaknya nggak terlalu ya, saya orangnya biasa aja. Nggak harus gini, saya pakai logika aja lah. Jadi pede aja dulu, gue yang gitu. Gue yang terbaik, lu nggak baik. Masa sih kan gitu. Jadi gitu. Sekarang sama ibu tuh kalau dihitung tahun udah berapa tahun? Kalau dihitung tahun dari kenal tahun 83 ya. Sekarang 2024 ya. Berapa tahun tuh? 50 tahun. 50 tahun ya? 50 tahun, 40 tahun ya? 40 ya? 40-an ya, 40 tahun bayangkan.
Masa 40 tahun? Iya 50. Enggak dong. 2024. Tahun 83. 41 tahun. 41 tahun. Iya. Udah kenal ya, maksudnya udah pernah ya. Udah kenal dan bersama gitu ya. Enggak, abis itu kan on off, baru resminya mungkin ya di masa-masa kuliah lah ya, masa-masa kuliah. Tapi kalau kenal tadi udah hampir 40-an tahun. Lu lagi kan gitu kan. Iya itu tadi Pak, biasanya zaman sekarang nih anak-anak milenial pada takut nikah karena apa? Karena takut salah nempatin gitu loh. Misalkan, wah ini nih, dia nih kayaknya nih, tapi besoknya ada lagi. Nah ini kembali ke pertanyaan aku yang di awal, gimana Bapak yakin she's the one gitu? Ya lebih feeling kali ya. Feeling? Ya lebih feeling lah. Nggak ada hitungan matematis. Oh kalau kenal sama ini nanti akan begini, nanti masa depannya begini. Nggak ada lah, feeling aja. Ya dan gini, kalau buat laki-laki kan gini, kita yang bawa kan. Seberapa tanggung jawab kita sama anak perempuan yang kita minta kan gitu kan. Nah itulah yang jadi patokan. Jadi artinya apa? Setelah kita serius, ya kita tanggung jawabnya apa? Ya kita sekolah yang benar. Ya kan, nomor satu buat modal apapun sekolah yang benar, sekolah yang setinggi-tingginya. Dari situ modal untuk merubah nasib. Meskipun orang tua kita berada, orang tua kita kaya, kan nggak bisa sepenuhnya tergantung sama mereka. Semua harus diperjuangkan oleh diri kita sendiri. Kita hadapin semua kok, ya. Dan nggak bisa kita lari dari kenyataan gitu kan, bahwa semua mengandung tanggung jawab namanya. Nah itu kurang lebih yang saya jadikan patokan buat diri saya ya. Jadi gimana nakodanya? Iya gimana kita gitu kan. Dan nggak mungkin kita bawa terus kita nggak bertanggung jawab. Kan nggak mungkin. Kan ini manusia nih. Sampai sekarang berarti yang bisa menggetarkan hati hanya ibu. Menggetarkan hati itu gimana ya? Bikin jatuh cinta berkali-kali gitulah. Sampai akhirnya yakin. Kan gini. Sebuah hubungan itu kan dinamis kan, ada naik turun. Dinamis. Dulu cintanya mungkin lebih karena cantik ya. Lama-lama kan kita akhirnya bergaul itu lebih seperti saudara ya, lebih tanggung jawab, berbagi tanggung jawab bersama. Kemudian bagaimana membangun sebuah komitmen supaya anak-anak bisa sekolah yang bagus, kemudian anak-anak juga bisa sehat, kan itu bagian dari proses. Jadi bukan urusan fisik terus gitu kan, cinta berkali-kali, jatuh cinta berkali, enggak, ini urusan komitmen. Nah ini, dilarang selingkuh, begini harusnya komitmennya. Jadi kalau udah nikah tuh fokusnya bukan ke ngelirik cewek lain lagi ya, tapi ke yang ada di dalam rumah. Harus gimana? Jadi dijadiin temen ya. Ya kan, artinya gini, artinya kan tadi berproses, semua itu berproses. Tanggung jawab membawa si rumah tangga ini ke jenjang yang sama-sama bisa saling memahami, saling melihat sebagai sebuah bukan hanya komitmen tapi ibadah kan gitu kan. Kan tadi ada urusannya apa aja sih? Urusan keluarga besar, urusan keluarga kecil kan gitu kan, urusan lingkungan, urusan tetangga, itu bagian dari komitmen. Ya kan? Karena di satu dua kepala, yang disatuin ya nambah masalah justru, bukannya ini. Jadi kita harus emang siap segala macam. Nextnya Pak, ini berarti si ibu kan sayang banget sama Bapak nih. Ya harus ditanya, saya nggak. Ya memancing. Kelihatannya sih sayang banget. Yalah. Berarti kan ngedukung banget, dukung terus ya. Setiap ada apa tuh Bapak terus. Kan tadi saya cerita ya, awal waktu masih berjuang, kerja di konsultan, gaji sekian, kredit mobil, KPR, kredit rumah, kan itu perjuangan. Ya artinya kalau misalnya nggak mendukung, kalau suasana rumah tangganya nggak sehat, mana mungkin kita bisa kerja dengan nyaman kan itu. Ya kan? Jadi nomor satu itu dulu. Kita beresin apapun kembali ke rumah. Punya hutang banyak, nggak bisa mikir sendiri ya pasti ke rumah, diskusi sama istri. Pengen sesuatu, nilainya mungkin juga belum mencukupi tapi
menjadi prioritas, ya kembali lagi ke rumah kan, ngobrol lagi sama istri kan, kira-kira kalau begini gimana. Terus ada persoalan di pekerjaan, ada tawaran, ada segala macam, kitanya bimbang, kitanya bingung, ya kembali lagi ke rumah kan, tanya lagi sama istri gimana, gini pertimbangan dan lain sebagainya. Gitu. Hal bucin apa sih yang pernah ibu lakuin buat bapak? Hal bucin yang bikin tersentuh deh gue gitu. Ibu itu ya salah satu ya mungkin wanita di Indonesia ya yang dia nggak akan makan sebelum saya pulang. Gitu. Jadi saya sampai semalam apapun dia nggak akan makan. Walaupun sebelum saya telepon, aku telat ya kecuali di luar kota ya. Ya. Tapi kalau memang ini ya kalau mau makan pasti nunggu gitu. Nah itu nggak tahu tuh ya, kan nggak bisa dinilai sebucin apa gitu kan. Itu bucin sih. Itu bucin sih Pak. Ya, Masya Allah ya. Gitu. Ada hal lain nggak yang bucinnya lagi nih? Yang bapak rasain misalkan setiap lagi sakit 24 jam siap sedia atau gimana? Yang paling penting gini, bucin itu bukan berarti cemburu dan lain sebagainya. Istri saya itu selalu memberikan kepercayaan sama saya. Nggak pernah tuh saya mau pulang kapan, nggak pernah telepon kapan pulang, video call nggak pernah. Nah itu bentuk komitmen, kepercayaan. Nggak pernah ada saya di WA lagi di mana, pulang jam berapa, nggak pernah. Dari dulu nggak pernah. Ya, tapi saya sebagai laki-laki tentu punya tanggung jawab kan, saya ngabarin, saya masih di sini ya, saya lagi ini, nanti pulang kurang lebih jam segini. Timbal baliknya tadi istri nunggu, dia nggak akan makan gitu kan. Sampai saya datang ke rumah semalam apapun, baru kalau masih mau makan kita makan sama-sama. Aku jadi terbelalak banget sama kebucinan kalian ya. Ternyata teh bucin pisan. Kalau bapak dinas kemana-mana, ibu suka ikut? Kalau lagi enggak, jadi ibu itu tidak pernah mau membebani ya. Karena mungkin terlatih di KPK itu kan kalau kemana-mana nggak boleh bawa keluarga. Ya terbawa lah. Jadi istri saya tuh pada akhirnya gini, nggak pernah mau menerima barang-barang atau kiriman-kiriman yang punya kaitan sama pekerjaan. Ya, jadi nggak mau membebani. Misalnya saya lagi perjalanan dinas, kemudian istri ikut bisa numpang di kamar, nggak pernah. Oh Pak mau ikut dong, gini nggak pernah. Jadi ya udah, kalau dinas ya dinas. Jadi memang kalian tuh sebagai tim yang masing-masing udah punya ini nih, udah punya andilnya nih. Ada rulesnya lah ya. Ya, kalau kita punya masalah di luar, ya kita pulang ngobrolin. Ya. Ideal banget, cakep, pantesan langgeng. Ini banyak, semua orang begitu, semua orang begitu. Enggak, semua orang begitu. Mungkin representasinya aja yang mungkin berbeda-beda, tapi kan esensinya sama. Betul. Ya. Kalau di rate dari 1 sampai 100%, rasa sayang bapak ke ibu berapa? Ya harus 100% lah, harus 100%. Kalau ke anak? Sama lah ya, sama 100%. Anak, ibu, orang tua, keluarga, ya harus 100%. Cuman tadi tentu kan ada ada nilai-nilai ya, nilai-nilai tertentu. Kalau sama istri begini, sama anak begini, ya itu kan ada ininya ya, porsiannya. Ya. Tapi kalau 100% kita 100%. Aku mau nanya pertanyaan terakhir. Terakhir nih. Pilih istri atau anak? Ya, istri aja. Istri. Ya. Kenapa? Anak itu kan nanti akan punya juga kehidupan mereka masing-masing kan. Allah kan kasih jalan nanti, kasih petunjuk, kasih juga kehidupan kan. Dan yang paling pasti ya kita sampai dengan akhir itu ya kita cuman berdua kan. Ya, dalam contoh sederhana nih, anak saya yang perempuan kan tinggalnya di Belanda, di Rotterdam. Ikut suami. Nggak bisa kita lihat tiap hari, kalaupun mau tiap hari paling cuman call. Punya cucu juga jauh kan gitu kan. Ya pada akhirnya kita menyadari ya ujung-ujungnya kita akan cuman berdua kan gitu kan. Anak-anak punya kehidupan sendiri. Ada kata buat Bu Yanti, apakah
Mama, I love you. Panggilannya apa sih sama si ibu? Ibu ya, ibu bapak. Ke saya bapak. Jadi ya. Ya untuk ibu terima kasih atas kesabarannya, atas cinta dan kasih sayangnya, atas semua perhatian, dukungan ya. Tidak gampang mengikuti jejaknya saya, tapi sejauh ini sih ibu selalu sabar ya untuk bisa membersamai. Terima kasih. Oke, makasih banyak Pak Didi Rahim tangannya. Makasih banyak Pak sudah ditempatkan. Ya, nuhun. Iya. Kak Isa. Ya mudah-mudahan lanjut nih. Amin. Podcastnya tambah maju. Amin. Ya. Insyaallah. Jangan lupa like, share, komen, subscribe supaya aku bisa berlangganan. Pakai After Effects.